tapi di usaha ini mulainya dulu di Bandung, akhirnya berkembang seluruh Indonesia. Belakangan kira-kira hampir 2 tahun terakhir saya mulai bangun di beberapa negara, dan khusus Jepang ini lagi kita kembangkan sangat serius. Saya pribadi dalam 6 bulan terakhir itu udah yang kelima kali ke Jepang. Ini bisa bayangkan ya, dari bulan Mei lalu itu ini yang kelima saya di Jepang. Udah kayak tinggal di Jepang aja nih saya gitu. Jadi perkembangannya juga bagus sekali. Nah, kita memang lagi serius mengembangkan karena saat ini potensinya buat di Jepang itu sangat bagus terus terang. Makanya bukan hanya saya sendiri, tapi beberapa rekan yang juga sudah berhasil, kita giliran datang kemari ke Jepang. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan bisnisnya, nah ini rekan-rekan bisa lihat ada pertanyaan yang menarik di sini. Nah, Anda bisa baca di sini ya. Tadi sebelum Pak Fresa MC naik, itu ada klip yang terakhir yang judulnya The Secret. Itu klip yang bagus sekali. Kalau Anda lihat dari awal dan Anda bisa rasakan itu auranya ya, ngikutin itu The Secret, itu luar biasa sekali. Kenapa? The Secret itu sekarang lagi menjadi best seller di Indonesia dan di banyak negara. Mungkin kalau di Jepang nggak terlalu kedengaran ya, susah dapat bukunya soalnya. Nah, kalau di Indonesia sekarang buku The Secret itu sudah jadi best seller sekitar setahun terakhir. Jadi di Amerika itu beberapa waktu lalu diadakan wawancara sama orang-orang yang udah berhasil dari berbagai bidang, politik, ekonomi, ada yang memang pengusaha besar, ada yang dalam bidang akademisi gitu ya, ada yang trainer, pengembangan diri. Mereka dicek apa sih rahasia suksesnya mereka. Ternyata setelah dicek semua dijadikan buku, kuncinya satu, dan itu yang dijadikan The Secret tadi, rahasia tadi. Rahasianya apa ternyata? Cuma kekuatan pikiran. Jadi kalau kita berani memikirkan, kita bisa dapatkan itu. Jadi ternyata di alam semesta ini berlaku hukum tarik-menarik. Misalkan kita punya impian, suatu saat saya harus bisa belikan rumah misalkan buat orang tua saya misalnya ya. Kalau impian itu kita pikirkan terus dan benar-benar kita mengarah ke sana, entah kenapa rumah itu mendekat dengan sendirinya. Itu yang namanya hukum tarik-menarik. Tapi kalau kita tidak berani memikirkannya, kita nggak akan pernah sampai. Gitu. Nah, itu sebabnya nyambung ke sini nih. Nah, ini kita ditanya, saat sekarang apa prioritas utama dalam hidup Anda, rekan-rekan? Tiap orang kan beda-beda prioritasnya. Nah, biasanya 10 hal yang paling diinginkan. Ada orang yang ingin bisa punya usaha sendiri. Nah, mungkin ada di antara Anda yang saat ini memang sudah, aku mungkin dari sejak beberapa waktu lalu sudah memutuskan saya nanti harus punya bisnis sendiri, bukan bekerja terus ke orang lain misalkan, gitu ya. Atau mungkin ada yang prioritasnya saat ini penghasilan yang lebih besar. Penghasilannya rasanya kok masih kurang nih, pengen lebih besar lagi gitu ya. Mungkin ada. Atau ada yang ingin penghasilan lebih kecil barangkali. Nggak ada ya. Nah, kemudian bagikan orang tua. Ini udah pasti ya. Semua orang selama masih normal gitu ya, masih waras, ini pasti salah satu yang diinginkan, membagikan orang tuanya, bagian keluarganya, pasangannya, apalagi kalau udah punya anak. Terus rumah. Nah, mungkin ada di antara Anda yang saat ini sudah merencanakan, saya nanti berapa tahun lagi harus beli rumah, harganya kira-kira sekian, rumahnya di mana gitu ya. Atau mungkin kendaraan, mobil. Atau misalkan keluar negeri, jalan-jalan. Bukan bekerja, tapi jalan-jalan gitu ya. Dan traveling, kalau yang suka jalan-jalan itu, waduh, ternyata luar biasa. Saya dulu nggak begitu suka keluar rumah. Tapi setelah kenal bisnis ini, terpaksa keluar negeri, dikasih hiburan gratis melulu tiap tahun gitu ya, bisa beberapa kali. Jadi suka gitu. Habis jalan-jalannya ke Eropa gitu ya, jalan-jalan ke Italia, ke Perancis, ke Swiss, ya apa boleh buat terpaksa suka. Mungkin ada yang memang suka banget gitu. Nah, terus pensiun dengan tenang. Nah, pensiun ini menarik ya, pensiun banyak yang tidak tenang. Ngerti gak maksudnya? Banyak yang nggak tenang. Di Indonesia misalkan banyak yang udah kerja sampai umur 55 tahun, 60 tahun pensiun. Pensiunnya sebentar, cuma setahun, 2 tahun, habis itu harus kerja lagi, cari lagi penghasilan. Kenapa? Tabungannya nggak cukup. Dia pensiun dengan tidak tenang karena tidak aman secara finansial. Nah, mungkin Anda ingin pensiunnya saya harus benar-benar tenang. Dan menariknya pensiun itu nggak peduli usia. Jangan berharap pensiunnya saya pensiun umur 55 tahun. Enggak, kalau pensiunnya berharap 55 tahun ya 55 tahun pensiunnya. Tapi kalau Anda berpikir mau pensiun umur 30 tahun, 35 tahun bisa kok. Saya udah pensiun dari kira-kira 3 tahun yang lalu. Gitu ya, bisa karena saya berani memikirkan buat bisa pensiun lebih awal. Nah, mungkin Anda rencananya ini. Terus bebas uang dan waktu. Nah, bebas uang ini artinya udah nggak terlalu banyak mikirin mau keluarin duit itu, nggak ngitung lagi gitu ya. Nah, contoh misalkan mau beli makanan, masuk restoran, yang dilihat itu bukan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Pas buka menu, set. Biasanya kan pas buka menu lihat kanan, oh ini aja nih 10.000 teh manis. Ya kan. Nah, bebas uang itu yang dilihat sebelah kiri, menunya bukan harganya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian bebas waktu, kita bisa atur waktu sendiri.
Kalau mau melakukan sesuatu nggak harus izin dulu gitu ya, kadang-kadang izin aja susah misalkan. Nah kalau saya pribadi prioritasnya ini rekan-rekan, punya waktu yang banyak buat keluarga terutama. Kapanpun saya mau dengan keluarga jalan-jalan, menikmati waktu buat dengan anak gitu ya, dengan ibunya tentu saja ya. Kemudian pendidikan anak ini juga penting kalau udah punya anak. Dan ini mahal sekarang, nggak sama sekali nggak murah. Pengembangan diri, kemampuan berhubungan dengan orang. Dulu saya kalau bicara di depan orang 3-4 orang aja itu gemeteran. Kalau orang Sunda bilang apa Pak? Ngadek-deknya. Gitu ya. Nah, sekarang mau bicara di depan puluhan ribu orang pun ya nggak masalah. Karena saya belajar dari dosa ini buat bisa lebih mampu bicara di depan orang. Kemudian teamwork, kerja sama tim. Kemudian leadership, kepemimpinan. Nah, mungkin prioritasnya itu. Sekarang kalau seminar tuh mahal sekali loh. Di Indonesia itu seminar-seminar pengembangan diri itu bisa jutaan harganya. Dan itu cuma mungkin sehari 2 hari aja. Gitu. Nah, kemudian terakhir mungkin barangkali rekan-rekan ada yang prioritasnya bantu orang lain, kegiatan sosial atau minimal bantu paling tidak keluarga yang terdekat dengan kita dulu gitu ya. Nah saya nggak tahu yang mana prioritas Anda. Nah yang pasti begini, ada pertanyaan besar di sini. Kira-kira untuk dapatkan ini, misalkan mau punya rumah, kira-kira harus kerja atau nggak perlu kerja? Kerja. Ya harus kerja pasti, masa tiba-tiba dapat rumah gitu normal, nggak mungkin, harus kerja. Nah kalau kita bicara pola kerja, ini ada buku yang sangat terkenal, The Cash Flow Quadrant. Sayangnya ini susah didapatkan di Jepang ya, tapi di Indonesia ini luar biasa nih, terkenal sekali. Mudah-mudahan saya nanti pas Februari balik ke sini, saya bisa bawa beberapa ya. Anda bisa ya kalau kurang fotokopi deh, terpaksa bawa beli buat. Ini bukan masalah fotokopi apa asli gitu ya, ilmunya ini luar biasa nih. Saya dulu baca ini tahun 2002. Dan terus terang itu yang mengubah hidup saya. Ini ditulis oleh seorang miliarder dari Amerika namanya Robert Kiyosaki. Kalau di Amerika ini julukannya gurunya para jutawan, terkenal sekali. Bukunya yang pertama itu judulnya ini, Rich Dad Poor Dad. Ini buku keduanya. Nah di buku keduanya ini dia cerita tentang pola kerja. Dia bilangnya orang bekerja itu ada 2 kuadran, sebetulnya 4 ya. Cuma kalau dibagi bagian besar 2, kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah dia bilang orang rata-rata itu di kuadran kiri yang ini. Sehari-hari bekerja, dari situ dapat penghasilan tiap bulan, dan penghasilan yang dipakai buat memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, buat keluarga, dan tadi kalau ada lebihnya nabung buat rumah, buat mobil, buat pendidikan anaknya gitu ya. Nah, pola ini bagus, tidak ada yang salah. Ini selama kita bekerja, penghasilan kita ya ada pasti, mungkin malah bisa naik terus ya kalau karirnya bagus gitu. Nah, kita bisa penuhi rencana-rencana kita. Nah, cuma pertanyaannya, kalau suatu saat kita berhenti bekerja, nah menurut Anda kira-kira apa yang terjadi dengan penghasilannya? Pasti nol ya, berhenti pasti ya. Tidak mungkin kita dibayar terus kalau kita nggak kerja lagi. Nah